Halo, kembali pada malam hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan sesuai dengan Nas Almanak GKE, diambil dari kitab Perjanjian Lama, kitab 1 Samuel 2 ayatnya yang ke-18 sampai dengan 26 dengan perikop kejahatan anak-anak Eli. Saya akan membaca satu ayat sebagai dasar perenungan kita pada malam hari ini. Ayatnya yang ke-23. Berkatalah ia kepada mereka, "Mengapakah kamu melakukan hal-hal yang begitu? Sehingga ku dengar dari segenap bangsa ini tentang perbuatanmu yang jahat itu." Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita tahu bahwa Imam Eli adalah imam besar, sedangkan anak-anaknya adalah seorang imam. Seorang imam pada masa itu mempunyai tugas yang sangat strategis, yaitu salah satunya mendamaikan dosa bangsa Israel dengan Allah pada waktu itu. Namun sesuai dengan Nas Almanak yang kita baca pada malam hari ini, anak-anak Imam Eli yang merupakan seorang imam berdosa di hadapan Allah. Apakah Imam Eli, seorang ayah yang juga seorang imam besar, tidak menegur anak-anaknya? Di ayat-ayat selanjutnya dikatakan di situ bahwa Allah mengatakan kepada Imam Eli bahwa Imam Eli menegur mereka tapi dia tidak memarahinya. Imam Eli menghormati anak-anaknya lebih dari menghormati Allah, sehingga itulah menyebabkan anak-anak Imam Eli tetap berdosa di hadapan Allah, dan akhirnya anak Imam Eli, begitu juga Imam Eli, dihukum oleh Allah di akhir hidupnya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam suatu keluarga adalah suatu lingkaran yang saling berhubungan, mempunyai latar belakang yang berbeda, mempunyai didikan, pergaulan, circle pertemanan yang berbeda, sehingga ketika bersatu dalam suatu keluarga yang disebut sebagai suami istri yang nantinya akan dilengkapi dengan anak-anak, mempengaruhi perilaku dari keluarga tersebut. Ada beberapa tokoh Alkitab yang berbuat dosa dikarenakan pengaruh dari pasangan-pasangannya. Adam adalah orang benar, namun dia jatuh dalam dosa ketika dia mendengar perkataan istrinya si Hawa. Abraham adalah juga seorang yang benar, namun dia bergumul dalam keluarganya ketika dia mendengar perkataan istrinya. Ada seorang kuat di hakim-hakim yang bernama Simson. Simson menikah dengan seorang Filistin bernama Delila. Delila mempunyai latar belakang yang berbeda, circle pergaulan yang berbeda, keluarga yang berbeda, sehingga dia mendengarkan perkataan-perkataan keluarganya, orang-orang di sekitarnya, lalu mempengaruhi Simson, dan Simson mendengarkan perkataan si istrinya, sehingga dia pun jatuh dalam dosa. Ada Raja Ahab, ada seorang bijaksana yang kita kenal sebagai Salomo. Dia adalah seorang yang bijaksana pada masa itu, namun dia mendengarkan perkataan-perkataan istrinya juga, sehingga dia jatuh dalam dosa. Ada seorang yang jahat, Nabal, yang punya istri Abigail. Abigail adalah seorang bijaksana walaupun suaminya adalah orang berdosa. Dia dalam beberapa hari meminta pengampunan kepada Daud sehingga Daud tidak membunuh suaminya. Ada seorang anak yang benar, baik pada waktu itu, namun dia tidak melakukan perbuatan yang tepat pada masa itu. Dia tahu Raja Saul berbuat dosa di hadapan Allah. Dia tahu ayahnya sudah ditinggalkan Allah. Dia tahu Daud pada waktu itu sudah diberkati Allah. Tapi dia tetap bersama-sama dengan Allahnya. Dia tidak pergi meninggalkan Allahnya dan bersama-sama dengan Daud. Sehingga di akhir hidupnya juga, dalam suatu peristiwa peperangan, dia tewas bersama-sama dengan ayahnya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam suatu keluarga, mungkin saja kita jatuh di dalam dosa karena pengaruh dari keluarga-keluarga kita, dari orang tua kita, dari istri kita, suami kita, anak-anak kita. Dalam Perjanjian Lama, dalam 10 hukum Taurat, dikatakan bahwa, "Hai anak-anak, hormatilah ibumu, ayahmu, supaya lanjut umurmu." Dalam kitab Kolose, Paulus mengatakan, "Hai suami-suami, kasihlah istrimu. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Bapak-bapak, jangan sakiti hati anak-anakmu." Namun Tuhan Yesus dalam kitab Matius dengan tegas mengatakan, "Jika kamu mengasihi ayahmu, ibumu, istrimu, suamimu, anak-anakmu lebih daripada aku, engkau tidak layak mengikut aku."
ketika orang-orang di sekitar kita, orang tua kita, istri kita, anak-anak kita, suami kita, membawa kita jatuh dalam dosa. Tegaslah seperti yang dikatakan oleh Ayub ketika istrinya mengajaknya berbuat dosa. Ayub mengatakan, hai kau perempuan gila, hai perempuan, kamu berkata-kata seperti perempuan gila. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita semua tentunya tidak lepas dari dosa. Tapi janganlah kita hidup di dalam dosa. Marilah kita mempertahankan kebenaran firman Tuhan. Kasih itu membangun, kasih itu membimbing. Kasih itu bukan seperti kerbau yang dicucuk hidungnya dengan mengikuti orang yang kita kasihi walaupun dia berbuat dosa. Mari kita tutup renungan firman Tuhan pada malam ini. Semoga Tuhan Allah kita Yesus Kristus memberi kekuatan kita dalam keluarga dapat menjalankan firman Tuhan selalu dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita berdoa untuk renungan kita pada malam hari. Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, termuliakan nama Kau sampai selama-lamanya. Kami mengucap syukur atas firman Engkau, atas renungan yang Kau perkenankan pada hari ini. Mampukan kami sebagai keluarga yang utuh dapat saling membangun satu sama lain, sehingga keluarga kami dapat menjadi keluarga yang berkenan di hadapan Engkau, keluarga yang dapat menyenangkan hati Engkau, keluarga yang dapat menyenangkan, memuliakan nama Engkau dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa untuk kehidupan kami.